Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka membuktikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan kita pada pengajian yang telah lalu, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita masih membahas surah An-Nisa ayat 127 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastabtunaka bin nisa. Yastabtunaka. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita lihat terjemahannya yastabtunaka bin nisa dalam tafsir terjemahan, itu bermakna kalau kamu ditanya wahai Muhammad tentang wanita. Tapi istifta yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu dalam arti meminta fatwa. Yang dimaksud dengan fatwa dalam bahasa Arab itu artinya meminta pendapat hukum. Itulah fatwa. Kemudian ternyata kata fatwa ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia baku, sehingga fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama, fatwa dalam arti pendapat yang diberikan mufti suatu masalah. Mufti itu Bapak Ibu yang saya muliakan adalah orang yang berhak mengeluarkan fatwa. Jadi pendapat yang dikeluarkan oleh mufti terhadap suatu masalah, itulah fatwa. Yang kedua, fatwa bisa bermakna nasihat orang alim, orang beragama, atau pelajaran yang baik. Kemudian yang ketiga, fatwa dalam arti petua atau nasihat-nasihat Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi di sini yang dimaksud adalah wa yastabtunaka bin nisa. Kalau kamu ditanya wahai Muhammad tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita atau perempuan, kul, katakan wahai Muhammad, Allahu yuftikum fihinna, maka Allah akan memberikan fatwa atau nasihat tentang mereka, tentang para wanita-wanita. Wa ma yutla alaikum fil kitabi, dan apa yang kamu baca di dalam kitab-kitab, fil yataman nisa ila allati la tu'tuhunna, terhadap wanita-wanita yatim yang tidak diberikan haknya
ma kutiba lahunna, sementara Allah sudah menetapkan haknya para wanita, wa targabuna an tankihuhunna, dan mereka ingin menikahi terhadap wanita-wanita itu. Apa yang dimaksud dalam ayat ini Bapak Ibu yang semuliakan? Ternyata pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, Ibnu Abbas berkata, kana ar-rajulu fil jahiliyati takuna indahul yatimah, bahwa dulu pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, kalau ada seorang laki-laki yang memiliki mengasuh anak yatim perempuan, payulqa alaihi zaubahu, dia melemparkan pakaiannya ke wanita asuhannya itu anak yatim, itu berarti fa iza fa'ala zalika lam yaqdir ahadan an yatazawwajaha. Jadi kalau dia sudah lemparkan pakaiannya ke wanita asuhannya anak yatim itu, maka tidak ada seorang pun laki-laki yang bisa mengawini wanita itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Fa in kanat jamilatun wa ahabbaha tazawwajaha. Kalau anak asuhannya itu wanita yatim cantik, lalu dia menyukainya, tazawwajaha, dia mengawini wanita itu, wa akala malaha, dan dia memakan hartanya. Inilah bentuk penzaliman yang diberikan kepada wanita-wanita yatim pada saat itu Bapak Ibu yang semuliakan. Wa in kanat damimatun, kalau wanita-wanita asuhannya itu anak yatim yang diasuh itu damimatun, tidak cantik, Bapak Ibu yang semuliakan, mana'ahar rijalu, maka dia melarang laki-laki yang lain untuk menikahi. Dia tidak membolehkan kawin wanita yatim dalam asuhannya. Tujuannya apa? Tujuannya fa iza matat warasaha, kalau dia mati dia mengambil harta bendanya, dia mengambil warisannya. Inilah perbuatan orang-orang jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Faharramallahu zalika wa naha anhu, maka Allah melarang perbuatan seperti ini Bapak Ibu yang saya muliakan dan tidak membolehkannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam ayat ini tadi ada hak-hak wanita yang harus dipenuhi, baik itu wanita dalam arti wanita bukan anak yatim, ataukah wanita anak yatim dalam pengasuhan seseorang. Hak-hak wanita yang harus dipenuhi sebagaimana dalam surah An-Nisa yang pernah kita pelajari pada ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-tayyib, bahwa seorang wanita dalam asuhan seorang laki-laki wanita yatim, kalau dia sudah besar, dia sudah dewasa, maka hendaklah harta warisannya itu diberikan kepada wanita ini. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan sampai kita memakan harta mereka dengan mencampur baurkan harta kita dengan harta mereka, sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana harta anak asuhan kita, mana harta kita. Inilah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang semuliakan. Kemudian yang kedua, hak-hak wanita itu meskipun dia anak yatim, di dalam surah An-Nisa ayat 4, wa'atun nisaa sadukatihinna nihlah, berikanlah wanita-wanita itu yang dikawini adalah sadukatihinna nihlah, sedekah atau mahar yang patut diberikan Bapak Ibu yang semuliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah hak-hak wanita yang pada zaman jahiliyah itu tidak pernah terpenuhi Bapak Ibu yang semuliakan. Makanya dikatakan di sini, wa qad kana ahlul jahiliyah la yurasuna as-sigaru walan nisa'u,
bahwa pada zaman jahiliyah Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau seseorang yang meninggal orang tuanya lalu dia masih kecil atau dia adalah wanita, dia tidak pernah diberikan harta warisan oleh pamannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa yaquluna, orang-orang jahiliyah mengatakan, kaifa nu'til mala man la yarkabu farasan. Bagaimana kita bisa memberikan harta warisan kepada seseorang yang belum bisa menunggangi kuda? Ini gambaran menunggangi kuda di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, itu memberikan makna bahwa dia sudah dewasa. Wala yahmilu silahan. Bagaimana bisa diberikan harta warisan anak-anak yang belum bisa mengangkat senjata, dalam arti belum dewasa. Wala yuqatilu aduan. Bagaimana bisa diberikan harta warisan anak-anak yang belum bisa berperang untuk melawan musuh? Inilah tradisi orang-orang jahiliyah, sehingga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan ketika meninggal orang tuanya, mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa dari pamannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan seperti ini, supaya baik itu anak-anak yang meninggal orang tuanya tetap diberikan harta warisan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian pada ayat selanjutnya, wal mustada'afina minal wildani wa antakumu lil yatama bil qist. Anak-anak yang masih lemah, dalam arti anak laki-laki yang masih lemah, belum dewasa, wa antakumu lil yatama bil qisti, hendaklah diperlakukan secara adil Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah tadi saya bilang bahwa orang-orang jahiliyah tabiatnya, tradisinya, kalau orang tuanya meninggal lalu ada anak laki-lakinya yang masih kecil atau ada anak perempuannya yang masih kecil, mereka tidak diberikan hak-haknya, mereka tidak diberikan warisannya. Kalaupun perempuan yatim yang dikasih kawin, mereka mengawini tanpa mahar. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah bentuk penzaliman sebelum kedatangan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan terhadap anak-anak yatim tadi ini, baik dia laki-laki yang masih kecil lemah ataukah dia anak yatim perempuan, lalu diberikan hak-haknya, maka fa innallaha kana bihi alima. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyusan aw iradan, bahwa apabila seorang perempuan atau seorang istri khafat min ba'liha nusyusan aw iradan, mengkhawatirkan suaminya melakukan nusyus atau acu tak acu. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dimaksud dengan nusyus di sini adalah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. Jadi ketika seorang suami meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, maka itu dikatakan nusyus. Sebaliknya, apabila seorang istri meninggalkan kewajibannya terhadap suaminya, itu juga dikatakan nusyus. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada ayat 128 daripada surah An-Nisa ini membicarakan tentang nusyusnya seorang laki-laki terhadap istrinya. Apa yang dimaksud dengan nusyusnya seorang suami terhadap istrinya? Yaitu apabila seorang suami bersikap keras terhadap istrinya. Kalau kita bisa katakan dalam bahasa Bugis, meringelima
angkana cede persoalan nalepak nabi nina, angkana cede masalah dia perlakukan istrinya tidak yang sewajarnya, itulah yang dikatakan nusus. Kemudian yang kedua yang dikatakan nusus bagi seorang laki-laki, dia tidak mau memberikan hak-haknya, dalam arti seorang suami tidak mau memberikan belanja kepada istrinya, maka suami seperti ini dikatakan nusus. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau dalam surah An-Nisa ayat 34, contoh nususnya seorang perempuan, seorang istri. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 34 menceritakan tentang nususnya seorang istri. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam arti seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ketika seorang istri nusyuz atau tidak melakukan kewajibannya terhadap suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna, bahwa apabila ada seorang istri melakukan nusyuz, tidak melakukan kewajibannya terhadap suaminya, apa yang dilakukan oleh suaminya? Langkah pertama adalah fa'izuhunna, memberikan nasihat kepada istrinya. Jangan kamu selalu keluyuran malam-malam, jangan kamu sampai keluar tidak minta izin. Itu bentuk fa'izuhunna. Bapak Ibu yang saya muliakan, langkah pertama yang dilakukan seorang suami adalah memberikan nasihat. Yang kedua, ketika seorang istri nusyuz sudah dinasihati lalu dia tidak dia mengabaikan nasihat itu, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Kira-kira dia itu sitinrang makna. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi langkah yang kedua setelah dinasihati, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan tempat tidur, jangan sama-sama tidur. Kalau langkah yang kedua masih belum kembali, dalam arti belum menyadari perbuatannya, wadribuhunna, jadi tidak mengapa perempuan itu dipukul, tapi jangan terlalu kelewatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, berikanlah pukulan yang mengandung pelajaran, bukan pukulan yang bisa mencederai istri. Karena ketika seorang istri cedera, siapa kira-kira yang rugi? Tentu suaminya yang rugi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah bentuk nususnya seorang perempuan dan cara mengatasi menurut surah An-Nisa ayat 34. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau tadi nususnya seorang suami terhadap istrinya, iradan, atau ada suami acu tak acu sama istrinya, bagaimana menyelesaikan persoalannya? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, tidak mengapa keduanya melakukan perdamaian. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dimaksud di sini melakukan perdamaian, apabila ada seorang suami sudah tidak acu acu tak acu sama istrinya, maka seorang istri harus melakukan perdamaian dengan suaminya. Ini digambarkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, salah seorang istri Rasulullah yang namanya Aisyah. Dia berkata, hazar rajulu yakuna lahu imra'atani, ada seorang suami, Bapak Ibu yang saya muliakan, memiliki dua istri. Ihdahuma kada ajazat, istri pertamanya itu sudah ajazat, sudah tua, lemah. Yoki di makadaki mamula ni bosak-bosak kapa nasabak matoani. Lalu ada istri mudanya kada ajazat,
Oh hiya damimatun, atau bisa dikatakan sudah lemah, dan kasihan juga sudah tidak cantik lagi. Wa huwa la yuhibbuha, seorang laki-laki ini sudah cintanya tidak ada lagi sama istri pertamanya. Artinya dia sudah iradan, dia sudah nusyusan, dia sudah nusus dan dia sudah acuh tak acuh sama istri pertamanya. Fatakulu, maka istri pertamanya mengatakan, la tutallikani, wahai bapak, janganlah engkau ceraikan saya. La tutallikani wa anta fi halli min sya'ni, dan kamu bisa berbuat apa saja, bisa mengurangi hak-hak saya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, istri pada zaman Rasulullah itu sangat menghindari yang namanya perceraian. Seandainya kapan ini kumakani bapak nak telana. Inilah yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada seorang wanita sedikit masalah lalu dia minta talak. Coba bayangkan wanita ini ketika dia sudah tua, dia sudah merasa suaminya sudah tak acuh tidak memperhatikan lagi, lalu ada istri mudanya, dia mengatakan, la tallikani, janganlah wahai bapak engkau talak saya, maka saya bisa menghalalkan sebagian hak-hak saya diambil oleh istri yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang digambarkan oleh Aisyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah bentuk as-sulhu, bentuk perdamaian seorang istri dengan suaminya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasulhu khairun. Bentuk perdamaian seperti ini lebih baik daripada cerai. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa uhdiratil anfususyuh. Kata Allah, meskipun Allah mengetahui bahwa seseorang itu sangat kikir memberikan hak-haknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa in tuhsinu, tapi kalau seorang laki-laki berbuat baik kepada istrinya, wa tattaku, dan dia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan kecurangan, dalam arti tidak melakukan nusyuz. Kalau ada suami Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun istrinya sudah tua, tidak ada bedanya waktu muda dengan tua, dia sudah lemah dan dia sudah tidak cantik, wa asinu, tetapi senantiasa berbuat baik kepada istrinya, wa tattaku, dan dia mampu menjaga diri supaya dia tidak melakukan kecurangan sama istrinya, dalam arti tidak nusus dan tidak acuh tak acuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang saya muliakan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh suami-suami seperti ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Allah memberikan penegasan Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa seorang suami itu lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa', pasti dia tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya kalau sudah lebih daripada 2, 3, 4. Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun pada ayat sebelumnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kamu takut tidak berbuat adil kepada istrimu maka cukup satu. Tapi yang dimaksud adil di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, adil dalam arti pakaian, tempat tinggal, adil dalam arti materi. Tapi pada ayat ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kamu tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrimu meskipun kamu sangat ingin berbuat adil. Tapi dimasuk pada ayat ini adalah perasaan seorang laki-laki. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau dia sudah 2 istrinya, kalau sudah 3 istrinya, kalau sudah 4 istrinya, pasti kata Allah tidak bisa berbuat adil secara perasaan. Musti angka malak dan napoji di Bapak Ibu yang saya muliakan, dia maloloe cantik malak dan napoji, lalu bisa jadi dia abaikan yang tidak cantik. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allah,
Janganlah karena cintamu terhadap seseorang istrimu sementara yang lain kamu abaikan dan menjadikan dia tergantung, dalam arti kau tidak perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuslihu wa tattaqu, kalau kamu berbuat baik, wa tattaqu, dan bisa menjaga diri, fa innallaha kana ghafurur rahima. Bapak Ibu yang semuliakan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau sudah ditempuh ini, dia sudah Islam, Bapak Ibu yang semuliakan, wanita istrinya yang istri pertamanya sudah rela diambil hak-haknya, tetapi ada suaminya tidak mau, dalam arti salah satu di antaranya memilih cerai, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyatafarraqa, kalaulah misalnya Bapak Ibu yang semuliakan sesuatu yang harus terjadi, harus berpisah, Bapak Ibu yang semuliakan, yuganillahu kullam min saatihi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing limpahan karunia-Nya. Kalaupun sudah ditempuh cara-cara seperti ini lalu terjadi perceraian, maka Allah Bapak Ibu yang semuliakan akan memberikan limpahan karunia-Nya, dalam arti bisa jadi diberikan jalan keluar, digantikan keluarga yang tidak bagus menjadi keluarga yang bagus, Bapak Ibu yang semuliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini, Bapak Ibu yang semuliakan, bahwa inti pelajaran kita pada subuh hari ini, kalau ada seorang suami yang nusus, dalam arti tidak melakukan hak-haknya, lalu acuh tak acuh sama istrinya, maka seorang istri bisa melakukan perdamaian, bisa merelakan hak-haknya diberikan tidak diberikan kepada suaminya. Jangan sampai dia hanya meminta cerai yang menjadikan jalan terakhir, Bapak Ibu yang semuliakan, setelah ditempuh dengan cara-cara perdamaian. Bapak Ibu yang semuliakan, saya kira karena waktu pagi sudah datang, ya siang sudah muncul, sekira demikian pengajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menghadapkan hati yang suci dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat berkah di pagi hari ini, Bapak Ibu yang semuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamati ahli mantika firran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yatawallas shalihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.